Halo guys, sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki keragaman. Salah satunya adalah emas. Jadi nggak salah kalau di Indonesia terdapat tambang emas terbesar di dunia. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan keliling dunia untuk mengintip tambang emas terbesar yang mengagumkan. Penasaran soal berapa banyak emas yang dihasilkan dari penggali harta karun ini? Yuk simak cerita serunya. Stay tune! Nevada Gold Mine. Guys, di posisi pertama ada Nevada Gold Mine, yang gak lain adalah kompleks penghasil emas terbesar di dunia. Pertambangan ini digawangi sama dua raksasa Barrick Gold yang punya 61,5% saham dan Newmont dengan 38,5% saham. Mereka menggabungkan kekuatan di tahun 2019 dan berhasil membentuk satu area penambangan emas terluas di dunia. Tambang ini telah menghasilkan sekitar 103 ton emas per tahun, yang mencakup 2,9% total produksi emas di seluruh dunia. Nah, di Nevada Gold Mine ada 10 tambang bawah tanah dan 12 tambang di permukaan loh guys. Semuanya dioperasikan oleh Barrick Gold. Dan tahu nggak guys, ternyata visi mereka itu unik banget loh. Selain ingin menghasilkan emas, mereka juga berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan manfaat sosial serta ekonomi jangka panjang buat seluruh warga Nevada. Gimana caranya? Caranya dengan terus menggali dan mengeksplorasi, serta menjalankan proyek-proyek yang mendukung produksi yang sudah ada. Oh ya guys, untuk membuktikan komitmennya terhadap lingkungan, Barrick Gold sempat membiayai pengembalian 16 ekor badak putih ke Taman Nasional Garamba. Keren banget ya! Merantau Gold Mine. Oke guys, sekarang kita beralih ke Merantau Gold Mine, salah satu tambang emas terbuka terbesar di dunia yang terletak di Gurun Kizilkam, Uzbekistan. Tambang ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1967, setelah ditemukan pada tahun 1958. Luas tambangnya kira-kira 3,5 km kali 2,5 km, dengan kedalaman mencapai 560 meter loh guys. Merantau ini dioperasikan oleh perusahaan milik negara, yaitu Navoy Mining dan Metallurgical Combinate atau NGMK. Dalam setahun, mereka bisa menghasilkan lebih dari 56 ton emas dengan jumlah total cadangan emas di sini sekitar 4.819 ton. Cara penambangannya menggunakan metode open pit dan proses pengelolaan heap leach yang efisien banget untuk mengekstrak emas bahkan dari biji yang kadar emasnya rendah. Tambang Merantau bukan penghasil emas saja loh guys. Tambang ini juga punya deposit turkis dan juga arsen yang melimpah. Selain itu, emas di sini juga muncul dalam bentuk campuran kecil bersama mineral lain seperti telluride dan juga selenotelluride yang ada di dalam mineral bismuth. Jadi bisa dibilang itu adalah kombinasi mineral yang unik dan juga langka guys. Terus di daerah Tashkura yang ada di dalam area tambang, mereka berhasil menemukan fosforit yang berkualitas tinggi. Fosforit itu biasanya digunakan untuk membuat pupuk yang membantu pertumbuhan tanaman. Jadi selain emas, tambang ini juga penting banget untuk produksi fosforit. Grasberg Mine. Oke guys, selanjutnya ada Grasberg Mine yang merupakan salah satu cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Lokasinya berada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Indonesia, dekat dengan Puncak Jaya. Tambang ini dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia atau PTF, serta hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika. Freeport-McMoRan atau FCX. PT Freeport punya izin kerja dari pemerintah Indonesia buat menjalankan kegiatan eksplorasi penambangan dan produksi di area seluas 11.100 hektar atau yang biasa disebut Blok A. Mereka juga melakukan eksplorasi di area yang lebih luas lagi, yaitu sekitar 167.000 hektar atau Blok B.
Per tanggal 31 Desember 2022, Grasberg punya cadangan mineral yang mencakup 14 juta ton tembaga, 808 ton emas, dan 3.773 ton perak. Di Grasberg ada 4 operasi penambangan, yaitu tambang bawah tanah Grasberg Block, Cave, Deep Ore Zone, Deep Mine Level Zone, dan juga Big Gosen. Pada tahun 2022, produksinya mencapai 711.000 ton tembaga, 55,9 ton emas, dan 196 ton perak. Nah, yang menarik lagi nih guys, pada Agustus 2017, FCX telah mengumumkan mengurangi kepemilikannya di Freeport hingga Indonesia memiliki 51% saham, dan sekarang Indonesia akan segera kuasai 61% saham. Olimpiade Gold Mine. Olimpiade Gold Mine adalah tambang emas terbesar yang ada di Rusia dan juga salah satu yang terbesar di dunia. Tambang ini terletak di distrik Severoyenisseysky, sekitar 25 km dari desa Yeruda di wilayah Krasnoyarsk, Siberia Timur, jaraknya sekitar 500 km dari kota Krasnoyarsk. Olimpiade ini dimiliki dan dioperasikan oleh PJSC Folius yang merupakan produsen emas terbesar di Rusia dan nomor 4 terbesar di dunia. Olimpiade adalah operasi emas terbesar milik Folius yang menyumbang hampir setengah dari total produksi emas mereka. Tambang ini ditemukan pada tahun 1975, pengembangannya dimulai di tahun 80-an, dan produksi dimulai pada tahun 1996. Deposit emas Olimpiade terletak di lembah Lead Proterozoik di Yenisei Range yang mengandung deposit emas orogenik dan placer. Sampai tanggal 31 Desember 2019, tambang ini memiliki cadangan sebesar 680 ton emas. Total sumber daya emas yang dapat diukur diperkirakan mencapai 1.105 ton. Olimpiade beroperasi sebagai tambang terbuka dengan biji yang ditumpuk di permukaan. Metode penambangan yang digunakan adalah metode terbuka konvensional dan bijinya ditambang dari lubang-lubang Vostochnny. Pada tahun 2019, tambang ini juga memproduksi 39 ton emas dan 37 ton emas pada tahun 2018. Pueblo Viejo. Tambang Pueblo Viejo di Republik Dominika mampu memproduksi emas sekitar 23 ton per tahun atau berkontribusi 0,7% produksi dunia. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 km barat laut dari ibu kota Santo Domingo. Tambang ini dioperasikan oleh perusahaan bernama Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Perusahaan ini merupakan joint venture antara Barrick 60% dan juga Newmont 40%. Kabali Gold Mine. Oke guys, yang terakhir nih, kita bakal ngulik tentang Kabali Gold Mine, salah satu tambang emas terbesar di Afrika yang terletak di timur laut Republik Demokratik Kongo. Tambang ini berada sekitar 220 km ke timur dari ibu kota provinsi Haut-Uele Isiro dan juga 150 km ke barat dari kota perbatasan Uganda Arua. Plus jaraknya sekitar 1.800 km dari pelabuhan Mombasa di Kenya. Tambang ini dioperasikan oleh Barrick. Nah, Kabali ini bukan hanya tambang biasa loh guys. Kabali ini adalah kombinasi dari tambang emas terbuka dan bawah tanah dan termasuk salah satu yang terluas di Afrika. Tambang ini dinamai dari Sungai Kabali yang ada di dekat sana. Luas konsesi mereka mencapai 1.836 km persegi di wilayah tambang emas Kilomoto. Tambang ini terletak di sabuk bautan hijau moto yang mengandung batuan volkanik, sediment archean, dan juga pirosklatik serta batuan basalt dengan intrusi mafic dan juga felsik.
Sampai Desember 2018, cadangan emas tambang ini adalah sekitar 235 ton. Well guys, itulah dia 6 tambang emas paling besar di dunia.